Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sobat kita. Halo, Sobat Nah, Vita. selamat datang di Kita Talk Show. Nah, di Kita Talk Show yang perdana ini, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Aku Windy Widarystika bersama dengan 3 rekanku yang ganteng. Hai Kak Zul. Halo, Sobat Vita. Halo, Kak Windy. Nah, halo juga. Selanjutnya ada Kak Martinus nih. Halo Kak Martin. Halo Kak Windy, sobat kita juga. Nah, Kak Martin agak munduran dikit dong, muka cakepnya nggak kelihatan. Oke. Nah, kan cakep tuh. Selanjutnya yang paling imut, hai Kak Ageng. Hai Kak, halo sobat kita. Nah, kalau kita udah kenalan semua nih, sebelumnya kami tim Kita Talk Show ini dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah, sobat kita semuanya apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Ya, Kak Windy. Ya, baik. Oke. Alhamdulillah baik. Selanjutnya kita bakal kenalan sama pembicara kita yang cantik, luar biasa. Bukan cuma cantik, pinter juga, berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Kak Jessica Yohana Panjaitan. Halo Kak Jessica. Halo, Kak Jessica. Halo Kak. Halo. Tapi Mungkin Kak Jessica mau perkenalan diri dulu nih, Kak Jessica. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama aku Jessica Yohana Panjaitan. Kalian bisa panggil Jessica. Sekarang aku di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran semester 3. Wah, mantap. Ini juga UGM nih. guys. Udah cakep, pinter. UGM, Luar pinter. biasa UGM guys. Kurang Iya. apa lagi coba? Nah, Untung banget ini pasti cowok. iya. Tapi aku tadi nggak setuju Nah. dengan persepsi kamu, Win. Gimana tuh? Yang mana Yang tuh? mengatakan bahwa Ageng ini imut. Bahwa ada yang lebih imut daripada Aduh. Kak Jessica. Siapa nih itu? Nah, Kak Jessica. Aduh. Bener banget, bener. Oke, sebelumnya ini Kak Jessica sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya yang pertama pastinya kuliah. Nah, terus kesibukan yang lain juga itu ada organisasi ya, organisasi di kampus. Aku kebetulan ikut 2 organisasi, ada CIMSA, Center for Indonesian Medical Student Association, sama ada AMSA. AMSA ini Association Medical Student Asian, dari Asia gitu. Kesibukan lain mungkin kayak ikut event-event dari kampus, kayak ada bikin acara webinar-webinar gitu, atau mungkin lomba-lomba ke universitas lain atau ke anak-anak SMA. Itu sih sekarang kesibukannya. Widih. Padat Ini juga guys, ya. pada ngerti nggak kakaknya ngomong apa? Padat juga. Udah buka translate ini, Bu. Nah, harus buka translate dulu nih kita nih. Ya kan? Nah, kalau dilihat-lihat nih Kak, katanya kakak sekarang lagi jadi ini ya, volunteer breast cancer itu ya Kak ya? Iya. Nah, cakep banget. Nah, itu tuh kegiatan ngapain sih Kak volunteer tersebut, Kak? Jadi itu kan sekarang ini kayak lagi bulan-bulannya tentang kanker payudara, bulan untuk memperingati gitu kan, kanker payudara. Jadi kami tuh dari organisasi kampus ada volunteer gitu, buka untuk umum juga sih sebenarnya. Nah, ini gunanya buat nyebarkan ke masyarakat luas gitu, kalau kita itu penting buat tahu gimana sih ciri-ciri kanker payudara gitu. Karena deteksi dini itu penting. Kalau kita udah tahu dari awal, lebih gampang nanganinnya sebelum nanti makin parah. Gitu sih intinya. Wih, oke mantep ya. Ini lagi daring pun masih berproduktif, masih super produktif nih mbaknya. Super produktif Kan? banget. Kalau Kak Jessica sendiri sekarang posisinya lagi di mana Kak? Posisinya ini lagi di Medan, di Sumatera Utara. Lagi dari rumah. Oke. Berarti Nah, tema kita, oke Zul, silakan Kak Zul. berarti jaraknya jauh banget ya kayak dari Medan ke Jogja. Ya jauh sih. Tapi kalau dari hati kakak ke hati aku jauh nggak Kak? Waduh. Ya. Bahaya ini. Iya, benar-benar. Oke, nah berhubung nih tema kita sekarang dialek santai, dialek kesehatan di era COVID-19. Aku mau nanya dulu nih, Windy mau nanya dulu nih sama Kak Jessica. Sekarang nih di Medan tuh situasinya gimana sih Kak mengenai corona ini?
Kalau Medan sendiri kan ini udah zona merah ya, banyak kasusnya. Dan aku juga prihatin lihat orang-orang sekitar di sini karena memang protokol kesehatan itu kayak diabaikan. Makanya semakin hari itu ya kasusnya bukan menurun malah meningkat. Walaupun kayak udah dibuat ada denda, ada peraturan-peraturan lain kalau misalnya keluar harus pakai masker, lain-lain itu kayak yang lain masih banyak yang nggak peduli sih. Malahan aku kemarin lihat kalau itu loh mall yang baru buka, kan udah buka nih mall, udah banyak yang beraktivitas. Kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada corona, semuanya itu fun-fun aja, padat, ngejar-ngejar promo gitu. Jadi kayak, aduh kok kayak gini ya. Dan alhasilnya pada acu-acu zona gitu merah ya, Kak. terus. Iya. Iya, berarti sangat memprihatinkan ya Kak situasinya Kesadarannya sekarang. kurang gitu, Kak. Iya. Iya, masih kurang sih. Ini dong, Dilanjut. aku mau nanya dong. Boleh. Ini kan tadi kan meskipun kita kuliah online, Kak Jessica ini tetap kayak produktif gitu ya, tetap aktif ikut organisasi gitu ya. Aku mau minta tanggapan dari Kak Jessica tentang kuliah online untuk sekarang ini gimana sih Kak, kalau menurut Kakak? Ya, kuliah online sih menurut aku pribadi kurang efektif ya. Karena kan banyak ya kegiatan-kegiatan yang harusnya kita bisa laksanakan itu luring tapi harus daring kayak gitu kan. Misalnya kayak aku pribadi, aku butuh banget nih praktikum, tapi praktikumnya itu harusnya kan kita yang praktekkan sendiri. Tapi sekarang kayak malah harus lihat video doang, hanya lihat dosen yang praktekan, kan kita jadi kurang dapat ilmunya ya, kayak gitu. Nah, terus yang kalau dari kampus aku juga, yang kurang itu kayak, ini kalau misalnya kita kan ada latihan juga nih, latihan skills lab namanya. Ini kayak belajar-belajar, misalnya ngukur tekanan darah, nyuntik, atau gimana gitu. Sekarang kita gantinya itu cuman kayak ganti pakai boneka atau lihat video gitu kan lucu kan. Ya, tapi mau gimana? Iya, benar. Ya, sekarang harus kayak gitu dulu. Jadi kurang efektif intinya. Kayaknya kalau Jadi kita kuliah online tuh kurang kayak nggak masuk otak semua gitu. Iya, Itu benar. juga. benar. Proses penyerapannya agak lama ya. Emang bukan proses Apalagi- penyerapan agak lama, emang otaknya aja nerimanya Iya. lama, Win. Oke, apalagi nih kayak dikasih tahu Kak Jessica tadi ya, anak kesehatan, anak teknik, pasti butuh praktikum banget ya Kak Jessica ya. Iya, gitu. Iya. Oh ya Kak, ini untuk Tapi Oke, lanjut. meskipun kuliah online tadi kan yang kayak yang praktikum tadi bisa dilaksanain loh. Jadi kayak kami tuh dari kampus ya, dari fakultas, dilaksanain tetap, tapi ya diganti jadi kayak lihat video gitu. Tapi mungkin katanya rencananya kalau udah bisa normal lagi kayak biasa, bakalan diulang lagi gitu. Jadi kan double kan susah juga. iya benar sih Iya. Kak. Berarti kalau Kakak ini ada tips nggak sih buat para masih yang anak-anak SMA yang ingin masuk UGM, itu kan UGM kan kampus istimewa, kampus Favorit. idaman lah, favorit juga. Siapa yang nggak tahu UGM? Apalagi jurusan Kakak ini kan susah. Nah, Kakak ini ada tips tersendiri nggak gimana untuk masuk UGM? Selain Sorry guys, ini kalau bahas UGM kok gua sakit hati ya. Aduh, Kenapa? kenapa gue nih? di- Ada Siapa tuh di sana? Mantan gua di UGM tuh. Aduh. Oh, ada mantan. Mantan itu masa lalu, Emang Pak. Kita- mantan apa ditolak nih Martin? Tanya sama Jessica-nya dong. Jessica-nya tahu. Ya, Aduh. Jessica gimana kan? Mantan dia banyak, aku bingung yang mana ini. Aduh, Ya, nggak termasuk. Udah, pakai mundur. Medan ini ternyata nih dia. iya. Back to the topic. Gimana nih tadi kakaknya? Tips and trick masuk UGM kayak yang ditanya Kak Zul. Tipsnya mungkin yang pertama itu kita set goals dulu ya. Misalnya kita mau bikin target nih, aku mau ini gitu. Nah, kalau misalnya kita mau punya target yang tinggi, usaha kita juga harus sebandingkan gitu. Jadi misalnya udah set goals, terus tetapin, oh cara aku ke sini mungkin kalau lewat jalur ini
Misalnya kayak aku kemarin jalur SNM kebetulan. Nah, aku perbaiki nilai rapor, jadi kayak bagus-bagusin tugas, bagus-bagusin nilai gitu kan, ikut-ikut lomba kalau bisa lumayan buat sertifikat, buat bantu juga. Nah gitu, tapi jangan cuman kayak harus lewat jalur ini, harus ini. Nggak juga, karena kan yang nentukan yang di atas, kita nggak bisa kan. Nah, harus siapin juga jalur yang lain. Oh ini nih, coba jalur yang lain, misalnya jalur SBM gitu. Oh ya udah, berarti selain perbaikin nilai sekolah, aku juga kayak harus bikin nih, aku harus bahas soal misalnya segini tiap hari gitu. Ya Aduh. biar terkejar gitu kan targetnya tadi gitu. Terus bimbel mungkin lumayan cukup membantu sih bimbel, karena kayak aku pribadi ngerasa dari sekolah itu nggak cukup ya kalau misalnya mau SBM gitu, bimbel penting. Terus apalagi ya, banyak latihan soal sih, itu aja. Banyak doa. Ya, Nah, itu itu dia kunci itu berarti utamanya, doa. terutama doa dan minta doa sama orang tua pastinya kan. Bener banget. Sama nah mungkin itu trik-trik untuk masuk UGM fakultas kedokteran maupun fakultas yang lainnya. Tapi kalau tips and trik untuk Iya. dapetin kakak gimana ya? Aduh, Aduh. panas banget. Panas banget, panas banget, panas banget. Gerah banget. Siapa Oke. tahu kan Ini- laki-laki di luar sana ada yang pingin gitu. Ini Jul, pacarnya nonton nggak nanti ya Jul? Bahaya soalnya Jul. Nah, itu kan Zul, jangan macam-macam Zul. Itu nama lu Sensitif. terpampang nyata. Sensitif banget tuh Zul. Untung saya masih Iya. jomblo guys. Untung masih jomblo. Jadi aman. Ini Kak, Yes. aku mau nanya dong Kak. Kakak kan ini FKUGM ya Kak ya? Kemarin jalurnya SNMPTN atau SBMPTN ya Kak? SNM Kemana? Ageng tadi kan udah dibilang. Oh, iya. Mungkin sinyal ini ya. Ya, Ageng pengen deket banget nih sama Kak Jessica nih. Enggak. Bagus dong. Bagus, Gang. Bagus dong. Dibukain kesempatan, Gang. Ya udah, harus berusaha pokoknya ya. Iya, kita harus usaha. Nah, mungkin Kak Martin ada yang mau tanyain nggak sama Kak Jessica-nya? Aku ada nanya nih. Tadi kan untuk Jul kan tadi udah tanya mengenai anak-anak SMA yang sedang berjuang nantinya untuk tahun depan mendapatkan kursi di PTN. Nah, kali ini aku mau nanya sama Kak Jessica dong. Tolong dong kasih quotes gitu bagi maba. Apa sih? Kalau aku pernah dengar Gajah Mada Muda ya. Iya. Mungkin sama Gajah Mada Muda ataupun mahasiswa lainnya yang sedang mengadain masa sih semester 1 kita udah kuliah online, pengenalan kampus yang nggak terasa gitu. Nah, tanggapan kakak gimana? Terus kasih quotes dong buat adik-adik kita biar mereka tetap semangat. Oke. Mungkin ya sedih sih, karena kayak baru masuk gitu kan, harusnya pengen kenal kampusnya gitu, mau lihat kampusnya, mau foto-foto gitu misalnya. Tapi nggak bisa, malah online. Ya intinya, ya ini kita nggak bisa ya maksa keadaan gitu loh. Memang ini pandemi, nggak ada yang mau sebenarnya. Tapi aku mau bilang kayak kita itu nggak boleh kalah sama pandemi. Jangan karena ada pandemi kita jadi males-malesan, jadi ada alasan buat kita nih. Misalnya, pandemi, kuliah online, males belajar gitu kan. Nggak boleh sebenarnya gitu, menurut aku ya. Karena ya ini sebenarnya salah satu tantangan juga bagi kita gitu. Kalau misalnya kita bisa nggak kalah nih sama pandeminya, pasti nanti kita bakalan terlatih juga kalau ada suatu saat tantangan yang lebih berat ya di luar sana, karena kita nggak tahu ya ke depan itu mungkin lebih banyak tantangan dari sini gitu. Jadi quotes aku mungkin kayak, aku suka ada satu kata, ini dulu aku dapat dari SMA, dari salah satu guru aku gitu. Dia bilang kayak gini, kalau kita punya target tinggi, usaha kita harus lebih tinggi gitu. Kalau misalnya targetnya tinggi, usahanya harus lebih tinggi gitu. Benar-benar. Berarti Intinya harus kita- berbanding lurus ya, Kak. Intinya kita tuh jangan takut untuk bermimpi tinggi. Kalau perlu tinggi mimpinya tuh sampai angkasa. Kalau jatuh masih di awan jadinya. Waduh. Bener juga, bener Kalau juga. udah di bumi, siapa yang nangkep Zul? Ya kalau udah di bumi sakit sih jatuhnya pasti nanti. Iya, kirain Zul mau nangkep tadi. Oke, mungkin Oke. di sini gue pengen nanya nih sama Kak Jessica nih. Kalau menurut lu nih Kak, apa sih tanggapan Kakak nih terhadap COVID-19 dari awal muncul hingga sampai saat ini gitu kan? Kalau Oke, kita oke. lihat kayaknya dari awal tuh emang kayak genting banget, tapi kok makin ke sini kalau dipikir-pikir seperti
kita bukannya nggak percaya dengan COVID, tapi seakan-akan seperti nggak ada gitu. Nah, kalau dari tanggapan kakak gimana nih? Oke, dari tanggapan aku pribadi, jadi ini kan COVID-19 ini salah satu penyakit yang sudah ditetapkan WHO itu sebagai pandemi. Berarti dia bisa di mana aja gitu, nggak hanya di satu daerah tertentu. Jadi buat ngatasin ini itu sebenarnya kita itu butuh kerjasama semua orang gitu, nggak cuman manfaatin satu pihak, nggak cuman pemerintah. Dan kita dari yang aku lihat di Indonesia ya, khususnya banyak pihak-pihak tertentu itu yang malah nyalahkan satu pihak. Misalnya kayak gini, misalnya pemerintah nih, pemerintah nggak benar kayak gini, gini, gini. Nah coba kita kaca diri sendiri dulu, kita udah patuhin protokol kesehatan nggak? Kita udah cuci tangannya rajin nggak? Kita udah gimana sih sebenarnya? Udah layak nggak kita buat ngomong kayak gitu ke pemerintah gitu. Nah karena aku pribadi ya lihat orang-orang di sekitar rumahku ini ya memang kurang peduli gitu sama protokol kesehatan, kayak nganggap COVID-19 ini masih main-main gitu. Padahal kita kalau misalnya lihat kasusnya setiap hari meningkat kan, setiap hari juga meningkat yang meninggal walaupun yang sembuh juga lumayan banyak gitu. Jadi kayak aku pengen ngajak semua sih, pengen berharap juga khususnya kita yang ada di talk show ini ya, coba kita lebih perhatikan protokol kesehatan, karena kalau bukan kita yang jaga, kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Bener banget tuh guys. Bener Jadi banget. terhadap kepada sobat kita nih, kami ingin mengajak itu untuk agar kalian ini patuhi protokol kesehatan lah hingga COVID ini selesai. Mungkin ini adalah ujian terberat di tahun 2020 buat kita semua. Bener banget. Kak Jessica, aku mau nanya dong. Iya. Tadi kan Kak Jessica bilang seperti contohnya di Kota Medan, banyaknya mal-mal yang buka, terus keinginan masyarakat yang merasa mulai letih di rumah, keinginan untuk hangout, mencari kebahagiaan, nah gitu. Nah, kakak sendiri nih, gimana sih nahan rasa untuk keluar dari rumah, untuk mencari sesuatu yang bisa membahagiakan diri itu, jadi sehingga kita itu bisa berada di rumah. Nah, ini kan terkadang rasa keinginan kita untuk mencari sesuatu hal eksplor dunia itu kan lebih besar daripada kepentingan kita akan kesehatan gitu, Kak. Oke, kalau aku pribadi ya, aku jujur memang tipe orang yang suka main keluar. Nah, tapi keadaan pandemi ini aku memang berusaha buat nahan diri nih, jangan keluar dulu. Karena apa? Karena aku ingat banyak orang lain di luar sana yang susah di tengah COVID ini, khususnya kayak tenaga medis ya. Mereka itu susah, nggak ketemu keluarga, harus lihat pasien tiap hari, bahkan resiko mereka terpapar COVID ini lebih tinggi gitu kan. Buat bantu mereka mungkin aku kayak mikir 2 kali buat mau keluar. Jadi ya lebih nahan diri di rumah. Gitu sih kayaknya, lihat dari situ. Kalau misalnya ini kan mungkin karena kakak calon-calon orang kesehatan juga ya, jadi lebih mementingkan tenaga medisnya. Nah, kalau misalnya kakak sendiri biar lebih nyaman di rumah, kakak biasanya ngapain nih? Baca buku kah atau gimana? Kalau aku sendiri, karena kebetulan juga di rumah sama keluarga, ya jadi kayak quality time-nya juga sama keluarga gitu kan. Terus misalnya bosen kuliah online, penat apa gitu. Bisa sih cuman kayak di mobil gitu. Kalian bisa di mobil keliling-keliling, tapi nggak usah keluar gitu kan, sama aja kan. Kayak kita keluar rumah, tapi ya di mobil. Kalau mau makan bisa drive-thru gitu kan. Kalau misalnya udah bosan gitu jalan-jalan bisa nonton. Biasanya kami kayak nonton di rumah sih, nonton bareng-bareng. Lebih seru malahan. Murah lagi, hemat gitu kan. Nonton Iya, sama siapa bener. tuh Kak? Wah, ini kalau udah ngomong hemat nih berarti udah super masa hemat depannya udah banget. terjamin nih. Udah nggak Wanita harus idaman isi sih banget ini. nih. Iya, wanita idaman nih. Bungkus, Win. Zul. Win, Idaman kayaknya siapa aku berpaling dari kau ya, Win. Aku berpaling dari dia aja deh. Ya nggak apa-apa, Martin. Asalkan kalau Kak Jessica nolak kamu, aku nggak bisa nerima kamu lagi. Nah, Waduh. dengerin. Tapi selalu misalkan sama Kak Jessica walaupun LDR antar kota tuh nggak jauh, yang jauh itu LDR antar hati. Waduh. Itu jauh Waduh. banget. Udah deh. Jauh banget. Udah deh, Zul. Bisa nggak sih ini, Zul, di mute aja? Karena nggak tahan gitu guys, kayak ada ciptaan Tuhan yang indah gitu depan mata kita, ya nggak? Aduh. Waduh. Iya sih, Lepek-lepek emang nggak? aku sebagai
aku sebagai perempuan pun mengakui kakaknya the best. Ini kalau bisa nih jempol kaki naik juga nih jadi 4. Oke, Ini lanjut. Kak, aku mau nanya dong Kak. Kan tadi kan udah ada ya tentang kayak apa masyarakat tuh abai dengan apa kayak protokol kesehatan gitu Kak. Nah, menurut Kakak bagaimana tanggapan Kakak mengenai kabar hoax yang sering berseliweran gini Kak? Yang sering berseliweran di era Covid ini Kak. Mengingat kan mungkin ada yang nggak percaya, mungkin mengatakan kalau COVID-19 ini sebagai konspirasi atau gimana gitu Kak. Tanggapan Kakak mengenai hal itu gimana Kak? Ya, menurut aku kalau di zaman kita sekarang ya, kemajuan teknologi juga kan udah cukup pesat ya, udah di mana-mana kita udah gampang gitu cari informasi, cuman kayak buka HP sedikit dapat informasi. Nah, kalau tanggapan aku sendiri itu lebih ke kitanya sendiri sih, nanggapin setiap informasi yang masuk itu gimana. Coba ditelaah dulu, itu dari mana sih sumbernya gitu. Yang paling miris itu kayak lihat grup-grup WA ya, yang banyak hoax-hoax, apalagi mungkin ibu-ibu kita di rumah ya kan, Nah, yang sering kena bener. korban hoax gitu. Nah, coba kita kayak kasih tahu aja gitu. Kalau misalnya kayak orang muda kayak kita nih, aku yakin jarang sih kena makan kabar hoax. Yang sering itu mungkin orang tua yang baru melek gitu loh, lihat sama kemajuan Iya. teknologi, jadi kayak langsung percaya gitu. Nah, mungkin ya kita sendiri sih yang boleh bilang, oh ini kayaknya nggak benar, lihatlah sumbernya ini kayaknya nggak jelas ini dari mana. Coba yang mungkin yang terpercaya itu kita lihatnya dari berita-berita di TV gitu, atau mungkin dari kalau misalnya dari HP, dari Line, atau dari blog-blog yang berita-berita biasanya, mungkin kayak gitu sih. Atau kalau mau lebih valid, bisa lihat dari berita WHO, kan itu ada yang bahasa Indonesia gitu. Karena kita susah buat ngilangin berita hoax itu susah, karena banyak oknum-oknum yang nggak tanggung jawab kayak gitu. Jadi ya mungkin ke pribadi sendiri buat lebih pintar-pintar. Nah, bener banget itu. Tapi kayaknya lebih baik kita nih menjadi korban hoax daripada korban perasaan. Udah, Ih. Aja ya. Itu lebih Oke, sakit. aku mau nambahin dulu nggak? Mau nanya dulu Iya. dikit lagi nih. Mengenai hoax tadi nih ya. Kan nih, sekarang nih banyak nih hoax yang bertebaran kayak bilang, kalau makan bawang putih 1 hari 1 kilo bisa proteksi kamu dari corona. Nah, kakak nih dari segi anak kesehatan, ngedenger hoax-hoax kayak gitu tuh ngerasa lucu, miris, apa gimana nih, Kak? Nah, yang pertama aku lucu sih, lihat dia sanggup apa ya makan bawang 1 kilo gitu kan. Lucunya di situ sih. Makan 1 biji aja pusing. Iya. Nah, tapi ya mungkin ada yang percaya ya, mungkin gitu. Mungkin Ya tanggapan aku kayak lihat kayak gitu, sebenarnya benar sih, benarnya itu karena kalau dia di bawang putih itu dia bisa buat meningkatkan imun tubuh gitu, bisa meningkatkan imun tubuh, tapi nggak langsung buat bunuh corona, tapi dia kayak meningkatkan imun kita biar kalau coronanya datang, virusnya datang, bisa tahan kita ngelawan dia kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi bukan artinya makan itu virusnya mati, bukan, tapi yang lebih ke badannya kita jadi lebih kuat gitu dibuat. Tapi kalau sekilo ya nggak juga kali ya, kebanyakan. Terus juga ada yang bilang nih, katanya iya tradisi, benar. Terus juga ada yang bilang katanya corona itu bisa nular lewat tatapan mata. Aduh, kalau gimana begini nih, Kak? nularnya bukan penyakit corona ini. Serius guys, itu banyak ini. di sekarang tuh kayak katanya tuh corona tuh bisa lewat tatapan mata gitu. Serius, berarti kalau orang yang sedang berarti kalau orang yang sedang jatuh cinta nggak boleh tatap-tatapan dong. Nah, itu katanya tuh itulah fungsinya face shield katanya gitu guys. Ya ampun, aku tuh bacanya agak gimana gitu. Nah, gimana nih kalau Kak Jessica sendiri nih? Ya, benar. Face shield itu fungsinya memang buat lindungin mata, hidung, bibir kita gitu kan, daerah muka gini. Nah, tujuannya itu bukan karena dengan tatapan mata kita bisa kayak nularkan ke orang atau kena dari orang lain, enggak. Jadi ya mungkin kayak gini nih, ada orang yang ngomong, dia kena corona nih. Jadi dari kan biasanya corona itu tinggalnya di tenggorokan gitu kan, atau di hidung nih. Jadi kalau misalnya ngomong, kemungkinan aja dari air liur itu bisa keluar droplets gitu, atau
butiran-butiran airnya bisa keluar. Ada yang ngandung virus. Nah, virusnya ini kalau misalnya keluar, kena ke kita ya mungkin aja bisa kena, tapi kecil kemungkinannya. Kecuali kalau yang kita pegang, kena di tangan, terus kita pegang mata. Nah, itu lebih besar kemungkinannya. Oh, berarti Itu nggak ngaruh sih. ya kalau tatap-tatapan mata tuh nggak ngaruh ya? Iya, Nggak cuman kayak ngaruh. cinta gitu ya Zul ya. Iya, Dari kalau mata dia turun ke sekali, hati. iya, Terus dari dari mata turun ke mata, paru-paru kan gak lucu ya kan. iya. Tapi kalau cinta yang benar itu Aduh, bukan dari mata turun ke hati, guys, tapi dari hati naik ke mata. apa sih Oh. Zul? Iya, karena yang cinta yang benar-benar cinta tulus itu nggak lihat dari, kalau dari mata kan hanya ngeliat fisik. Kalau kita dari Iya deh. hati itu ngeliatnya tuh dari hatinya gitu. Tapi kayaknya nggak ada tuh orang Kayak yang ampun mencintai Bang dari Jago. Ampun Bang Jago, ampun. Nambahin sedikit dong, boleh nggak? banyak juga nggak Boleh. apa-apa. Apa yang enggak untuk Martin? Aduh, makasih Windy. Iya, sama-sama Martin. Untuk Kak Jessica nih, tadi kan banyak nih yang mempertentangkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mulai dari mempertanyakan seperti tadi, apa sih kegunaan face shield, apa sih, sekarang mempertanyakan juga apa betul virus corona itu bisa menyebar melalui udara. Itu kan ada juga beritanya nih. Kakak nih selaku yang bergelut atau yang sedang mempelajari di bidang kesehatan, menurut kakak, apakah segala kebijakan dan tindakan dari upaya pemerintah itu sudah baik? Nah, biar kami kan nggak ini, karena kalau kita mengkaji dari anak hukum sih agak sulit, dari anak ekonomi agak sulit, mending kita langsung kaji dari segi kesehatannya aja gitu, Kak. Bener. Oke. Jadi ya menurut aku kebijakan pemerintah itu kayak udah benar sih sebenarnya, pelaksanaannya aja yang kurang gitu. Misalnya kayak ditetapkan nih kebijakan wajib pakai masker, wajib apalagi ya cuci tangan misalnya, atau wajib jaga jarak gitu, wajib pakai face shield kalau mau mulai kerja gitu, misalnya di era new normal kemarin ya, walaupun sekarang udah mulai PSBB lagi. Nah menurut aku udah benar, tapi pelaksanaannya yang kurang. Misalnya kayak ke bawahnya yang kurang. Karena kalau misalnya pemerintah udah netapkan dari atas, nggak semata-mata kan cuman mereka aja yang kerja gitu. Kalau pemerintah kita yang di bawah, yang lebih di bawah, mungkin kan harusnya ikut juga aktif gitu. Tapi yang aku lihat sendiri ini dari daerah-daerahnya sendiri masih kayak kurang ya dari pemerintahnya. Walaupun dari pusat sebenarnya udah tetapkan ini harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi di daerah yang masih kurang, walaupun nggak semata-mata salahnya itu di pemerintah, walaupun salahnya juga kadang di kitanya gitu kan. Benar, Ya. berarti kita tuh mau saling mengkoreksi diri satu sama lain gitu ya. Jangan hanya membebankan kepada pemerintah. Kan kalau gue kemarin dengar-dengar tuh baca berita bahwa kita nih udah nggak boleh pakai masker scuba gitu. Katanya tuh nggak aman. Kalau nggak salah ketahanannya itu hanya 5%. Nah, coba kalau menurut kalian tuh ada nggak sih masker yang pantas dan cocok dipakai untuk sehari-hari gitu, untuk kita beraktivitas, biar sobat-sobat kita Talkshow ini tahu semua gitu, biar tidak salah menggunakannya. Jadi buat masker yang ada sekarang ini yang dijual di pasaran kayak masker scuba atau buff gitu ya, yang buat orang-orang naik motor biasanya, emang udah gak disarankan buat dipakai. Kenapa? Karena tipis. Nah, tipis dan jarak serat-seratnya itu lebih besar gitu. Jadi memungkinkan buat virus yang kecil, partikel virus yang kecil itu bisa lewat nembus dari situ gitu. Nah, dari WHO-nya sendiri nggak sepenuhnya melarang penggunaan masker kain, tapi nggak boleh 1 lapis, minimal 3 lapis. Ada ketentuannya sendiri kalau dari WHO gitu. Nah, terus kalau yang disarankan sih kalau sekarang itu kayak masker medis atau masker yang non medis yang sensi gitu, yang sekali pakai itu bisa sih, itu bagus, tapi sekali pakai ya. Gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana nih, masih pakai masker scuba nggak? Aduh, udah enggak soalnya. Kalau Kalau aku sendiri sih pakai masker scuba tuh jujur aja di kuping tuh agak sakit. Jadi agak kurang suka pakai scuba. Iya, narik gitu. Nah, beda ya. Kalau Ageng gimana? Iya, sama. Kalau misalnya masker scuba kan dia agak kecil terus dia narik gitu kan ya. Nah, jadi agak sakit. Jadi setelah pakai itu mungkin makanya aku kebalik gini biar kupingnya nggak gini lagi gitu. Oke, berarti nih scuba nih udah nggak bagus, nyiksa lagi ya.
Iya Tapi ya. satu Ya, pertanyaan nih, Kak. ya. Masker scuba kan kalau sekarang kan udah banyak dipakai nih. Nah, masker satu lapis aja orang-orang tuh udah nggak peduli, apalagi disuruh pakai yang 3 lapis. Nah, gimana tuh cara biar orang-orang tuh emang bener-bener patuh tuh emang nggak bisa sih. Nah, itu dia ya. Kalau mungkin ya, sekarang ini kan pemerintah juga sebenarnya udah banyak bantuan sih, bantuan kayak gitu ke masyarakat. Tapi memang ada pihak-pihak yang kayak dulu sih, kalau sekarang memang nggak terlalu susah lagi buat nyari masker medis gitu. Kalau dulu kan tau lah ya, langka gitu kan, di mana-mana susah Iya, nyarinya benar. gitu. Kalau mungkin aku lihatnya sekarang harga masker udah cenderung normal. Mungkin kalau buat masyarakat buat beli udah bisa sih, karena kayak aku lihat di minimarket kayak gitu udah banyak kok jual yang masker-masker medis kayak gitu yang sekali pakai. Nah, buat buat lebih hemat lagi ya mungkin jangan sering keluar biar nggak sering pakai masker Iya. kan. Itu Bener, dia bener, intinya bener. ya. Kunci utamanya jangan keluar-keluar. Nah, Nah, terus terus juga nih Kak, katanya nih, kalau masker udah basah, itu katanya udah nggak efektif lagi nih. Bener apa nggak, Kak? Ah iya, kalau masker udah basah memang nggak efektif lagi. Karena serat-seratnya dia udah rusak. Jadi kayak nggak bisa kuat lagi buat nahan kalau ada partikel-partikel yang masuk kayak gitu. Jadi harus langsung Itu Jadi dibuang. masker masker kain medis itu aja apa kain juga? Nah, heeh. Oh ya, itu berlaku buat dua-duanya ya, kalau masker medis dan masker kainnya. Buat mengantisipasi nih, kalau misalnya memang harus ya hujan misalnya, gimana biar tetap aman ya pakai face shield gitu ya. Itu kan tahan air kalau misalnya kena, ya nggak bakal kena ke masker gitu. Iya, benar. ini masuk nih dikit pertanyaan nih kepada Kak Jessica. Tadi kan masker scuba itu kan nggak bisa, sebenarnya dianjurkan, bukannya tidak bisa. Tapi ini gimana dong? Banyak ini lembaga pemerintahan, seperti institusi, lembaga swasta, perusahaan, dan sebagainya gitu yang malah memproduksi masker scuba dengan logo mereka masing-masing dalam total yang banyak. Nah, terkadang itu dipakai Heeh. oleh mereka sendiri, dan juga terkadang dibagiin ke masyarakat. Nah, gimana dong pendapat Kakak? Yang pertama, ya kita ucapkan apresiasi dulu ya, terima kasih gitu karena masih ada orang yang peduli gitu ya. Ya mungkin tujuannya memang mau membantu gitu. Ya buat mengantisipasinya bisa kita lapis kali ya, kayak make face shield atau mungkin make masker medis atau gimana gitu. Biar walaupun kita nunjukin logonya tapi di dalam itu udah ada masker medis. Nah, kayak gitu bisa sih kalau aku saran. Kalau dilapis tisu gimana, Kak? Efektif apa enggak? Nah, kalau dilapis tisu, aku belum pernah lihat ya keefektifannya atau belum ada uji sendiri gitu efektif nggak pakai tisu. Nah, tapi kalau pandangan aku pribadi, aku pernah coba dan itu sesek gitu loh. Karena dia Cocok banget ya. bikin Iya. panas gitu. Heeh. Nah, ngomong-ngomong masker sama face shield tadi nih ya, kan kalau sekarang nih banyak nih kan orang memproduksi face shield yang gemes-gemes gitu kan, cantik, elegan. Nah, katanya tuh kalau misalnya kita udah pakai masker, terus pakai face shield kan itu bagus. Cuman kalau misalnya kita cuma pakai face shield aja nih, nggak pakai masker, gimana nih Kak, tanggapan Kakak? Ya menurut aku em, kurang efektif ya karena tetap bisa masuk sih dari sebelah sini kadang karena kan face shield itu kayak gini. Jadi walaupun Mm-mm. misalnya kita cuma pakai face shield, kemungkinan masuk dia lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita udah double tuh, itu udah bagus sih gitu. Kurang Bagus banget efektif. ya, walaupun agak sesek. Nah, ini gimana nih? Selanjutnya, Kak Martin ada yang mau ditanyain? Ada sih, lebih kepada Ya. mengenai kakaknya sendiri. Ini kan kakaknya kan termasuk kedepannya jadi dokter. Nah, jika kita lihat dalam hal penanganan kasus ini, kalau tidak salah dan mohon dikoreksi ya, udah sekitar 100 lebih dokter yang telah meninggal dunia. Nah, melihat resiko yang begitu dan resiko juga keluarga yang terkena COVID ini, seandainya kakak sekarang Pak sudah menjadi dokter, apakah kakak mau dan yakin merelakan dan mempertaruhkan nyawa kakak dan juga anak-anak kakak dan juga suami untuk kakak tinggal? Nah, itu tolong jelasin dong Kak, biar masyarakat kita juga sadar segimana sih Iya, perjuangan tenaga medis sekarang ini yang nggak cuma ngoceh-ngoceh di luar aja, nggak jelas perkoar-koar iya. gitu. Nah, yang pertama memang aku sekarang
belajar di sini gitu kan. Tujuannya memang mau jadi dokter. Nah, dokternya itu buat apa sih? Emang cuma buat nyari uang? Enggak, itu kayak panggilan dari aku pribadi gitu. Aku memang mau jadi dokter, aku mau jadi bisa bantu orang yang susah gitu atau yang sedang ada masalah gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, menurut aku itu udah jadi eh, resiko pekerjaan aku ya. Walaupun aku mandang itu bukan resiko, itu jadi kayak tantangan sendiri buat aku kalau misalnya aku jadi dokter yang di zaman sekarang. Dan kalau misalnya buat berkorban ke anak gitu atau ke suami mungkin gitu kan, ya emang itu kayak udah dari awal aku tahu kalau misalnya aku jadi dokter bakalan banyak yang dikorbankan gitu. Mungkin nanti kan kalau misalnya orang sakit gitu kan kita nggak tahu kapan sakitnya, mungkin aja tiba-tiba dan pasti memang udah harus dikorbankan gitu. Ya, udah tuntutan pekerjaan sih, tapi karena Iya. aku udah memang milih ini gitu, tapi aku nggak merasa itu sebagai suatu ya halangan gitu ya. Jadi kayak ya udah emang harus kayak itu dijalanin aja, pasti bisa gitu. Berarti dari awal kakak ngambil kedokteran nih, kakak udah mikir nih, ke depan resikonya gimana, apa yang harus diambil tuh berarti udah siap ya kak ya? Harus siap. Harus Jadi siap ya siap. kayak jadi garda terdepan nih buat penyelamatan Bener. untuk kedepannya gimana gitu. Harus siap dong. Terus nih Tapi Kak, apa nih? kalau ngomongin ini, tunggu Gang. Kalau ngomongin garda terdepan nih, aku kurang setuju nih kalau misalnya dokter disebut sebagai garda terdepan. Karena menurut Kenapa aku nih? dokter itu tuh kayak garda paling belakang gitu loh, penyelamat gitu. Nah, menurut aku garda terdepan itu ya kita-kita ini yang kita tuh dengan kita melawan corona, dengan kita taat dengan pemerintah ya kita nggak bakal nyusahin yang di belakang sama kayak upacara. PMI barisnya di belakang apa di depan? Di Belakang, belakang. bener. Nah, bener kan? Ya, Itu benar. pendapat aku pribadi sih ya. Ini mohon maaf nih kalau ada yang beda-beda nih. Nanti kan bisa Halo, dikomen guys. di belakang. Iya bener. Aduh. Halo. Aduh, tukang gombal datang Halo, lagi nih. guys. Kayaknya gue ketinggalan banyak banget Iya. nih kayaknya nih. Aduh, Kayaknya Zul. ketinggalan Udah banyak Zul, banget. nih kita udah mau selesai Zul. Aduh, sayang banget ya. Sorry tadi ada urusan sebentar. Iya. Ini nih Nah, masuk Lagi Zul ada. urusan mencari masuk nama orang. masuk ruang Zoom ngurusi Kak Jessica, di luar Zoom ngurusi cewek lain. Enggak, Jessica tadi jangan Aduh. urusannya itu ngomong. lagi mencari nama bapaknya Jessica biar lancar aja pengucapan. Aduh, Guys. Kenapa Tapi aku nggak mau nanya nanya, Kak. langsung? Kenapa aja? kenapa nggak ada yang langsung? Kenapa Ya, nggak nanya jadi- langsung? Ya udah, emang namanya siapa, Jess? Langsung Ya jangan di sini, Pak. Lancar, Pak. jadi lancar. Bisa nanti Jangan di belakangan. sini dong. Iya. Nanti Bisa di minta nomor belakang kontak. ya. Nanti kita Bisa. bisa dong. Nah, Oke, ini lanjut guys. aku mau nanya Lanjut. lagi nih ya tentang PSBB. Kan pemerintah nih yang diagung-agungkan nih PSBB nih kan untuk menekan corona. Nah, kalau kita melihat masyarakat yang ada di taraf bawah nih ekonominya, mereka itu kan kebanyakan yang bekerja itu kalau dia nggak kerja dia nggak bakal dapat uang. Jadi kalau dia nggak keluar rumah dia nggak bakal dapat uang. Terus juga PSBB ini kan banyak nimbulin PHK gitu ya besar-besaran. Nah, berarti kan itu masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan nih, antara dia mau sehat, mau terhindar dari corona, atau dia mau hidup, benar-benar hidup kayak makan, membiayai anak istri. Nah, menurut Kak Jessica nih, tepat nggak sih PSBB ini diberlakukan emang benar-benar harus PSBB gitu? Gimana kalau menurut kakak? Nah, kalau menurut aku benar ya, isunya itu emang kayak gitu ya. Kayak ya PSBB, tapi kan kita juga butuh uang gitu buat makan gitu kan. Yang kebanyakan sekarang ini gitu. Ya emang kalau aku dulu mikirnya nih awal-awal kok Indonesia ini khususnya Indonesia ya PSBB-nya nggak ketat sih kalau nggak kayak negara-negara luar. Aku tanyain kayak gitu bingung. Nah, setelah karena ini dari pandangan aku pribadi ya, aku belum ngerti yang lain-lain. Kayak setelah aku lihat-lihat yang lain gitu, ternyata aku kayak lihat, oh iya sebenarnya karena ekonomi nih yang udah anjlok banget. Kalau misalnya terus kayak gini nih PSBB bakalan mati Indonesia, kira-kira kayak gitu mungkin ya. Karena Indonesia kan memang masih negara berkembang, nggak kayak negara luar yang udah maju gitu, udah cukup kaya buat bantu semua masyarakatnya. Kalau Indonesia kan bisa kita bilang masih kurang dalam hal itu. Nah, buat ini menurut aku kayak
kebijakan pemerintah udah bener sih, mereka udah bolehin boleh bekerja gitu, tapi harus tetap protokol kesehatan karena alasannya itu kalau nggak kerja ya emang nggak makan dan bakalan mati juga gitu kan, bakalan mati juga karena nggak makan, bukan karena coronanya gitu. Ya itu sih. Kalau dapat kalian gimana ya? Aku mau denger juga. Dari siapa Nah, dulu nih? gimana nih? Dari siapa dulu nih, Jess? Apa dulu nih? Bebas deh, bebas. Lo dari Windy aja deh Bebas. yang paling cantik di sini. Jadi memang guys, kalau menurut aku sih ya PSBB itu tepat kalau diiringi dengan kebijakan lainnya seperti memberikan bantuan langsung tunai atau gimana. Karena kan sebagaimana kita ketahui nih, janji pemerintah kan banyak banget ya. Kayak bakal dapat uang COVID katanya sebesar sekian, tapi di beberapa daerah belum cair-cair juga. Terus juga katanya bantuan Pemprov untuk bayar UKT, itu juga sampai sekarang ada di beberapa daerah yang belum turun juga. Jadi kalau menurut aku sih PSBB itu tepat jika diiringi dengan kebijakan lain. Nah, kalau menurut Kak Martin nih, gimana nih? Yang udah serius banget nih dari tadi. Waduh, nggak serius sih mandangi dua wanita bidadari aja dari tadi. Aduh, Waduh, Pak. Males banget. kita saingan nih Pak Brady, Pak. Oh, Pak, Kita saingan nih Pak Brady, Pak. gini aja Pak, ini kan kita ada 2. Bidadarinya ada 2. Satu-satu aja. Ya, mohon maaf, ini Ageng masih kecil. Ageng Ini masih kecil ya. Ageng jadi Masih penghulu bawah. aja. Oh Nah, iya. gimana Siap. Kak Martin tanggapannya tentang PSBB? Pendapat saya pribadi, jika saya melihat langsung ke keadaan di ini ya, di lapangan, menurut saya PSBB itu kurang efektif. Kenapa? Seperti tadi yang Kenapa nih? sudah dijelaskan teman-teman sekalian, karena PSBB itu menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam masyarakat pelaku ekonomi kelas menengah ke bawah. Di lapangan, seperti di sekitaran lingkungan saya ini, rata-rata pelaku ekonomi itu kelas menengah ke bawah. Jadi, kelas menengah ke bawah yang dibatasi dengan peraturan PSBB, dan mereka dengan stok persediaan yang terbatas, bakalan sulit untuk mengadakan penyediaan barang. Dan sirkulasi pertukaran ekonomi antar lingkungan itu ya itu aja. Tidak ada pengaruh dari luar. So, antara satu pelaku ekonomi menengah dengan satu pelaku ekonomi menengah juga akan saling membatasi daya beli, daya pakai, dan sebagainya. Nah, saya lebih setuju sebenarnya kepada new normal. Tetapi tidak lupa dengan ikut sertanya masyarakat. Sama seperti yang dikatakan oleh Windy tadi, sebenarnya garda terdepan itu masyarakat, bangsa Indonesia. Bukan kita membawa bukan kita membawa instansi seperti TNI, dokter, Ya, benar. Menteri Kesehatan, dan sebagainya. Kenapa? Jika kita menerapkan new normal, dengan kita mematuhi protokol kesehatan, yakinlah angka penyebaran dan angka pasien yang dinyatakan positif corona itu akan semakin kecil. Dan juga angka total pasien yang sembuh itu akan semakin besar. Dengan keadaan new normal, dengan pematuhan protokol kesehatan yang baik dari masyarakat, siklus ekonomi itu akan semakin membaik. Sama seperti kata Presiden, saat ini kita tidak sedang memikirkan hanya di bagian kesehatan saja. Kita juga harus memperhatikan bagian ekonomi dan juga konstitusi kenegaraan kita ini. Dan satu lagi, ada sebuah statement yang paling penting bagi saya, dan juga masih saya anut dalam menghadapi masa pandemi ini. Corona itu mungkin hanya sekedar merendahkan ataupun mematikan imun kita. Tetapi ekonomi itu bisa saja mematikan langsung satu keluarga kita saja. Istilahnya corona itu ya cuma sama kita pribadi saja. Tapi ekonomi itu bagi keluarga kita dong. Saat orang tua kita ataupun pelaku ekonomi dari keluarga kita tidak mampu menghadapi tantangan dan krisis ekonomi saat ini, ya mau jadi apa kita? Apa kita mau mati kelaparan? Kan begitu. Saya pribadi sih Berarti begitu. dampaknya lebih besar ya, Kak Martin ya? Yo, dampaknya lebih besar jika PSBB. Dan saya lebih setuju kepada new normal. Oke, berarti Kak Martin lebih pro dengan new normal daripada PSBB nih. Jelas dong, kalau new normal kan aku Iya. bisa ke tempat rumahnya Windy ntar. Aduh, udah deh, males. Janji manis doang, ya kan? Nah, kalau Kak Ageng nih gimana nih? Nanggapinnya nih, Oh, PSBB aku atau ya. new normal? Kalau aku dari antara PSBB atau new normal, aku milih Kak Jessica aja lah. Aduh, Gang, udah sore, Gang. Jessica dijadiin Udah sore, Gang. Masa Kak Jessica dijadiin pilihan sih? Oh. Antara PSBB sama new normal, aku lebih milih ke
yang new normal. Benar apa yang dia ngomong sama Martinus, bahwasanya PSBB ini menghancurkan semua lini kehidupan kita. Ekonomi dihancurkan, pendidikan dihancurkan, karena kan namanya kan pembatasan sosial. Kita sebagai makhluk sosialnya memang tidak bisa dibatasi gitu. Istilahnya basisnya di sini kita tidak bisa dibatasi, entah apapun itu. Tapi yang perlu diingat memang bahwa new normal ini sendiri bukan berarti saya setuju dengan new normal, bukan berarti new normal itu tidak punya dampak buruknya. Ada dampak buruknya. Tapi yang saya salut dari new normal ini, dia punya sekelumit dampak positif yang bisa kita katakan itu sebagai silent revolution. Silent revolution itu kayak revolusi, dia itu ada perkembangan, tapi dia tersembunyi gitu. Salah satunya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, sebelum adanya COVID-19 ini, kita sangat buram dengan pertanyaan-pertanyaan kayak, gimana sih kalau misalnya nanti perkuliahan kita itu dengan daring, gimana sih perkuliahan kita nanti dilaksanain di rumah gitu. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, kita tidak buram lagi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita sudah ada jawaban bahwa, oh ternyata bisa ya kuliah di rumah. Oh ternyata bisa ya melakukan segala aktivitas itu dari rumah gitu. Jadi meskipun COVID ini membawa dampak buruk kepada semua lini, ada satu hal kecil yang mungkin dapat kita petik bahwasanya COVID-19 ini ada dampak positifnya, yaitu gap antara pendidikan dengan IT, katakanlah kita teknologi, ini tidak terlalu luas gitu, seperti yang dulu-dulu terjadi. Kalau dulu kan kita masih buram kan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi kalau sekarang kita bisa jawabnya dengan tindakan kita, bahwa sekarang ini kita melakukan telekonferensi melalui media sosial ataupun media Zoom gini. Jadi intinya bahwa apapun kebijakan pemerintah, selama di dalamnya tidak ada kepentingan, menurut saya semua kebijakan itu akan bernilai bijak. Nah, mungkin dari saya itu. Tuh, berarti kalau dari Kak Ageng tadi ini segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya Kak Ageng ya. Nah, benar banget Kak Windy. Nah, ya kan. Tos dulu Kak Ageng. Tos dulu. Gitu. Nah, terakhir nih Kak Zul. Dari Kak Ageng, Kak Windy, dan Kak Martin, dan Kak Jessica tuh, gue ingin bertanya gitu, lebih penting mana sih kita nih kan di era COVID ini, lebih penting ke arah ekonomi atau ke arah kesehatan? Karena kita sering lihat tuh kayaknya seakan-akan pemerintah lebih mementingkan ekonominya terlebih dahulu gitu, agar tidak terjadi penurunan di ekonomi di negara kita tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang kalian gimana? Lebih penting mana, ekonomi atau kesehatan pada masa saat ini gitu? Gimana? Kemarin kan kita lihat bahwa bioskop, mall gitu kan dibuka, sedangkan sekolah belum dibuka. Nah, coba dari sudut pandang kalian gimana? Lebih penting mana? Aku dulu deh ya, coba ya. Ini dulu ya. Nah, kalau menurut aku, antara ekonomi dan kesehatan itu bukan pilihan. Menurut aku dua-duanya itu harus harus dikeseimbangkan. Sama kita kan, kayak aku bilang tadi, kita tuh dihadapin dengan dua problematika. Antara kita mau makan, kita mau sehat, antara kita mau makan atau kita mau sehat nih. Jadi kalau menurut aku, kebijakan yang dikeluarkan itu harus memperhatikan dari segala sudut pandang. Diusahakan untuk meminimalisir kerugian yang ada gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bertahan di rumah nih, emang kita nggak kena corona, cuman ada nggak jaminannya bahwasanya kita bakalan tetap sehat, kita tetap makan enak. Jadi menurut aku ini nggak bisa dijadiin pilihan sih kalau menurut aku. Dua-duanya harus lebih jaga. Lanjut mungkin ke yang lain. Dari Kak Martin nih, serius banget ini kayaknya. Aku ya, mungkin aku orangnya agak kritis terhadap pemerintah, tetapi juga memperhatikan keadaan yang nyata dari masyarakat dari dua sisi. Aku pernah membuat suatu status, mungkin ini semuanya lebih kepada mantan ataupun pacar gitu kan, tapi semuanya bisa dikaitkan dengan ini perkembangan ini. Jangan suka bawa mantan. Mantan itu memberikan pelajaran terbaik bagi hidup kita. Oh, guru terbaik itu mantan ya? Guru terbaik itu mantan. Guru terbaik itu pengalaman, Pak, bukan mantan, Pak. Guru terbaik adalah Kak Jessica, guys. Waduh, kan masa depan kita udah ada di depan sini gitu. Masa depan kita tuh udah terlihat jelas di sini. Lihat nih, Kak Jessica udah memberikan belajar baik nih, Mar. Masih itu loh, guys. Dari yang awal sekarang belum membosankan. Gue tuh request ntar nanti
ngundang mantan aja ya ke sini. Malas ah. Males aja. Jadi Kamu gimana mau coba nyatuin, dari itu kamu mau nyatuin mantan dengan masa depan. Jelas dong kalau bisa disatuin kenapa enggak? Waduh. Yo balik ke topik ya. Satu statement ataupun sebuah kalimat yang saya buat ialah jangan pernah menilai dari satu sudut pandang saja, tetapi nilailah dari semua sudut pandang, walaupun itu sudut pandang yang sangat jauh untuk kau nilai. Kenapa? Di sini saya bilang, jika Anda ingin membangun suatu bangsa, jangan hanya dari satu sisi saja. Jangan dari politik saja, jangan dari hukum saja, jangan dari ekonomi saja. Tetapi perhatikan semua segala aspek. Karena segala aspek itu akan memberikan sebuah pengaruh yang saling berketerkaitan. Sama seperti yang kata Windy tadi, semua aspek dalam hal pembangunan itu wajib selaras, seimbang. Tidak ada yang saling mendalui, tidak ada yang saling membelakangi. Intinya, jiwa korsa itu, jiwa kebersamaan itu bukan untuk manusia saja, tetapi juga untuk segala aspek dalam pembangunan kehidupan kita. Mungkin itu dari saya. Berarti kan Selanjutnya nih. harusnya Tunggu dulu ada dong, skala lu Zul. prioritas. Aduh. Nih Kak Jessica dan Kak Ageng belum nih. Oh iya maaf ya, sayang lagi. Iya. Kak Jessica gimana Kak Jessica? Waduh, aku keren banget dengar-dengar semua pendapat kalian. Aku dapat banyak insight baru. Aku setuju sih. Alhamdulillah Emang guys, harus nggak seimbang. malu-maluin. Setuju sih. Emang kelihatan ya beda kalau ngomong sama anak hukum. Waduh. Kita ini mahasiswa biasa kok. Biasa. Sama Belum hati. Ya gitu. Aku setuju sih, emang kayak menurut aku harus seimbang dan dipilih juga nih kebijakan mana yang menghasilkan kerugiannya yang paling sedikit gitu kan, karena yang kita cari itu apa sih sebenarnya, kita juga harus tahu gitu. Yang kita cari itu pastinya mana sih yang kebijakan yang bukan cuma semata-mata untungnya ke satu pihak, tapi bisa ke semuanya juga, maksudnya baiknya itu ke semuanya, bukan hanya ke pihak yang ini, pihak yang itu menurut aku. Iya. Selanjutnya nih ke kakak yang paling imut nih dari tadi main dagu, jenggot juga nggak punya. Gimana nih Kak Ageng? Gak punya, Gang. Kayak speechless gitu. Pindah dah. Gelap banget Gang di situ Gang. Iya, di gelap banget. Oh. Gelap kayak masa lalu Gang. Aku di sini guys. Rasa kamu nggak mati kan? Aku nggak mati ke kamu gitu. Ini. Nggak, ini tadi apa ya, antara makan atau antara sehat ya? Ekonomi dan kesehatan. Ekonomi dan kesehatan. Kalau aku lebih milih makan sih. Nah, ekonomi. Ekonomi berarti. Kenapa tuh, Bang? Kenapa, Gang? Enggak sih, aku sebenarnya setuju ke keseimbangan tadi. Artinya memang kedua hal tersebut meskipun kita tidak bisa memilih, kedua hal tersebut memang kita harus punya langkah yang lebih terhadap satu bidang. Misalnya kalau di bidang ekonomi, ya berarti kita harus merelakan bahwasannya kita mengeluarkan kebijakan lain, kayak memang memperketat tentang protokol kesehatan, kayak gitu. Nah, jadi meskipun kedua hal ini memang tidak bisa memilih, pemerintah harus bisa memilih salah satunya, gitu. Antara ekonomi ataupun antara kesehatan. Karena mengapa? Karena yang penting apapun kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah, agar kebijakan tersebut bernilai bijak kepada sesama, intinya satu aja, basisnya satu aja, tidak ada kepentingan. Selama semua kebijakan semua kebijakan itu ada kepentingan, itu tidak akan bernilai bijak untuk semua, karena kebijakan tersebut cuma tertuju pada satu oknum. Kalau misalnya didasarkan pada satu kepentingan, intinya gimana kemudian sikap pemerintah untuk bisa menempatkan dirinya, apakah kebijakan tersebut bernilai kepada umum ataupun hanya pada satu oknum gitu. Iya. Itu sih kalau direlatin juga nih, ya kalau direlatin juga sama kita yang anak hukum nih, selain ke Jessica, kita tuh kan ada saatnya kita tuh terpaku sama undang-undang aja ya kan. Ada saatnya kita emang harus ngikutin undang-undang, tapi ada saatnya juga kita harus melihat aspek lain, aspek psikologi, kesehatan, ekonomi, dan lainnya itu sama juga kayak gini. Kalau kita mau mentingin kesehatan, ya kita nggak boleh meninggalkan dari aspek ekonomi dan pembangunan lainnya. Jadi harus selaras banget untuk menciptakan keadilan. Begitu Abang Zul. Kalau dari Kak Zul sendiri gimana nih?
kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, Nah, sama seperti kalian semua gitu. Kita nih harus sama-sama mengedepankan ekonomi dan kesehatan. Kalau misalkan kita hanya memikirkan ekonomi biar ekonomi kita naik, kesehatan kita jadi terbengkalai. Kalau misalnya kita mikirkan kesehatan, pasti ekonomi kita juga terbengkalai kan. Jadi kita nih harus melakukan dua hal tersebut secara bersamaan walaupun nanti hasilnya kurang maksimal gitu. Karena kita nggak berfokus hanya kepada satu masalah saja. Jadi kita fokus kedua faktor masalah, mungkin banyak juga fokus. Jadi kalau hal yang dilaksanakan bebarengan itu kan mungkin memang nggak efektif, tapi ada hasilnya juga nantinya. Kalau menurut saya gitu. Daripada kita Intinya mementingkan tuh- ekonomi, daripada Iya, kita lanjut, Zo. mementingkan ekonomi dan itu ya kita sama-sama aja lah untuk membantu pemerintah juga untuk mensukseskan ini agar COVID ini cepat selesai. Kita juga jangan keluar rumah, jangan nongkrong, apalagi tuh yang suka nongkrong di kafe, di tempat kopi-kopi gitu kan, emang Aduh. nikmat sih. Tapi gimana ya, mendingan kita mainnya di Itu pemerintah harus tidak punya kepentingan tersendiri, kita juga harus bisa kooperatif, jadi sama-sama membantu ya, tenaga medis nggak kelelahan, kayak kelabakan juga kan, huru-hara ngurusin ini, itu. Pokoknya intinya tuh kita semua nih harus kooperatif untuk menghilangkan corona, agar kita bisa saling bertatap muka, karena mataku sudah lelah ini melihat Zoom. Dari hari ke hari, buka Zoom, ya enggak? Tapi kadang kita nih kalau buka Zoom, kalau kuliah tuh kadang ada yang bisa bikin kita semangat gitu. Pasti dari kalian semua ada kan yang suka ngepin video orang lain. Enggak. Aku enggak. Pengalaman banget ya, Master Zoom Berarti ini. kayaknya gue doang nih di sini yang suka ngepin biar Iya. menjadi Ya lu mah Siapa, Gus? fuckboy, jadi nyari-nyari terus. Oh ya guys, kayaknya kita sudah ada di penghujung acara nih guys, sayang banget ya. Padahal kita ingin bersama Tapi terus kita gitu, tuh- tapi Iya. terpotong dengan waktu kita. Iya. Emang berapa menit lagi, Jul? Ya kita udah di penghujung acara nih. Oh. Enggak, ini kita mau nanya dulu nih. Tadi tuh kan kemarin di Instagram udah ada kan, kita tuh naruh fitur question itu kan. Nah, itu ada satu pertanyaan yang menarik perhatian aku. Dia tuh nanya, Kak Jessica udah punya pacar apa belum? Nah ini Waduh. pertanyaan yang dari tadi harus dijawab. Kan? Itu yang paling penting. Jadi Win. kayak seakan-akan Kuncinya sih kita itu nih, doang. Tunggu dulu dong, Nggak- itu dikasih tahu dong siapa yang ini, siapa yang bertanya. Ntar dari Aduh. kita pula ini. Enggak, guys. Itu tuh kalau nggak salah aku dari... Emang mau disebutin ya namanya? jangan kalau sebutin nama Jangan, 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 ada jangan, sebuah nggak usah ya. pertanyaan yang Kelihatan sama. banget, ntar. Dan mungkin Ya, coba. Kak Jessica udah punya pacar ini belum? harus menjawab. Jadi biar yang lain tuh nggak kepo. Wah, Dan memberi kepastian juga. Nah, betul tuh. harapannya ini udah punya atau belum nih? Belum. Kalian dong. mau dengar apa? Belum dong. Belum. Nah, yang laki-laki nih. Gimana ya? Kita sih Ya ampun. ingin kepastian aja dari Kak Jessica. Oke, yang pastinya belum sih. Aduh. Udah cukup Terbuka main-main lebar kayaknya. ini. Terbuka lebar, asik. Terbuka lebar ya teman-teman sekalian yang Banget. ingin melihat nanti silakan DM aja atau follow aja IG-nya Kak Jessica. Tapi ingat DM-nya jangan yang aneh-aneh. DM-nya Iya, sewajarnya benar itu. aja. Jangan yang aneh-aneh. Paling ngajak ngopi, apa ngajak ke mall gitu kan. Jangan dong, masa baru kenal langsung ngajak udah kayak orang racun. Nah, selanjutnya nih untuk menutup acara kita, coba masing-masing dari kalian nih, Ageng, Martin, dan Zo, nyiapin satu pertanyaan cepat nih, kayak pilihan gitu untuk Kak Jessica. Kayak kita main game gitu. Dari Misalnya siapa pilih dulu? A apa B gitu. Dari siapa Dari aku dulu deh ya. Oke. Kalian Iya. pikirin dulu deh ya. Dari aku dulu nih. Nikah muda apa lanjut S2? Nikah muda. Lanjut S2. Waduh, Aduh, lama dong ini nunggunya. calon ibu dokter nih emang beda guys. Oke, sekarang aku dulu ya pertanyaannya ya. Ya. Kak Jessica sendiri selaku yang bergelut dan produktif selama masa pandemi ini, saya mau bertanya, jika ada seseorang yang mendekati kakak, apakah kakak bakal merespon atau gimana?
Berat. Tergantung orangnya ya. Berat. Tergantung orangnya. Berat. Cepet ya. Jadi tergantung orangnya nih, Kak. Jadi tipe Kak Jessica ini gimana nih? Nah, kan pertanyaan baru lagi nih, guys. Kalau Waduh. tergantung orangnya. Siapa tahu ingin Tipe memantaskan Kak Jessica diri. ini gimana nih? Iya. Aku cuman pengen punya orang yang bisa diajak buat ngomong itu enak gitu loh, bisa bertukar pikiran gitu loh. Intinya Kalau nyambung itu mah gitu Zul aja sih. banget. Wah, Wah, itu Zul banget. Iya kan, Zul? Oke, berarti dari Kak Martinus sudah selesai belum Kak pertanyaannya Kak? Udah. Udah nanya Oke, apa nih? berarti dari Satu gua ya. doang, ya. Jauh cepat ya Satu Kak doang. Jessica. Jauh cepat Lebih Kak milih Jessica. dicintai atau mencintai? dicintai, Lebih milih menunggu atau ditunggu? ditunggu. Zul gantian, Zul. Gantian dong. Iya, Zul. Satu lagi. Ngebabat Satu abis. lagi. Ngebabat Iya, abis. boleh. Guys. Satu lagi. Lebih milih cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? Jelek tapi kaya. Iya. Jelek bisa pakai skincare, guys. Ya Tenang aja. benar. Benar. Oke, itu Ganteng aja. nggak bikin makan, guys. Bener tuh kan? Tapi kan bisa untuk Ganteng memperbaiki keturunan Kak Jessica. Ya, keturunan doang mah dikasih makan pakai apa, Zul? Ya iya, kita kan harus mencari nafkah juga. Iya. Ageng nih. Aku nih. Terakhir nih, Kak Ageng nih harus wow nih pertanyaannya nih. Kalau nggak Yo, wow, gimana? minggu depan nggak ikut. Kalau nggak wow, gua kick Geng. Gua kick abis ini. Iya. Tapi please Geng, pertanyaannya jangan pertanyaan mau nggak jadi pacar aku, jangan gitu ya Geng. Terus Jangan, jangan Enggak ya. lah. Sekali nanya gitu langsung gua kick Geng. Iya. Langsung gua kick. Lanjut. Nanti milih jodoh yang seprofesi atau tidak seprofesi? Tidak seprofesi. Wah, Oh, kenapa tidak nih? seprofesi. Tumben guys, biasanya dokter pengennya dokter juga. Iya, kenapa Kak? Karena ntar aku bosen gitu loh. Misalnya nih, di rumah sakit ketemu pasien, ngomongin pasien. Nanti di rumah ngomongin pasien juga kan, ya ampun, lucu gitu. Jadi kayak Wah, pengen Zul, Sama anak hukum gimana, Bu? sebagai jalur dari hukum maju terus Gimana, Zul. Sama anak hukum terbuka sih gimana? buat hukum, terbuka. terbuka. Terbuka lebar Zul. Maju Zul, maju terus, pantang mundur. Tapi kan gini guys, kita nih bisa memilih kita ingin menikah kepada siapa aja, tapi kita nggak bisa merencanakan kita untuk siapa. Benar nggak? Aduh. Kita bisa merencanakan nikah sama siapapun itu, tapi nggak bisa kita rencanakan Yaudah deh. kita itu untuk siapa. Nih intinya Zul mau nggak sama Kak Jessica? Ya jangan tanya di saya dong, Bu. Tanyanya di Jessica-nya dong. Oh, berarti Masa ditanya Soalnya di gini, Zul. ini. Tadi yang Berarti kayak Zulnya- banget kan Zul iya, tadi. udah ACC nih. Iya. Oke, ada pantun terakhir dari gua nih, Nutup ini ya, Jul. penutup Iya. buat Kak Jessica. Rumah Joglo ada di Jogja. Kalau masih jomblo, Cakep. kabarin aja. Guys, satu pertanyaan lagi guys. Aku pengen nanya banget. Kak Jessica pengen ngambil spesialis nggak? Pengen Spesialis ambil. apa tuh kalau boleh tahu? Aku pengen ambil spesialis penyakit dalam. Nah, guys, penyakit dalam aja dipikirin guys, apalagi hati kalian. Aduh. Ya. Kalian, nah ayo guys, semangat pantang mundur. Mungkin Nah, ini nggak terasa udah- nih ya. Udah nggak terasa. berapa udah menit nih kita ngobrol-ngobrol nih? 80 Sejam menit lebih. mungkin kita, lebih dari sejam. Iya. Lama banget. Iya, Iya, mungkin udah lebih dari sejam. mungkin kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di lain waktu. Semoga sehat-sehat semuanya ya untuk para Jessica, Iya. Jessica, Martinus, Kak Ageng dan Kak Winnie, para sobat kita Toto. Semoga sehat selalu. Salam untuk kedua orang tua kalian semua. Oke? Iya. Yeay. Dadah, terima kasih Kak Jessica. Thank you. Terima kasih Iya, Kak. semuanya. Iya, kasih. see you di Thank Kita you, Talk see Show you. selanjutnya guys. Dadah. Oke, dadah. Bye.